Oke, udah ya? Udah. Oke, jadi di sini kita coba buat video yang mungkin bakal bisa jadi kenang-kenangan buat kita semua. Oh ya, halo. Kok dia telat ya? Ya udah deh, ayo. Halo Mas. Oh ya, nanti aja Pak. Nanti ayo, sorry dong. Lihat Muhammad gak? Mamat di itu sih di musola lagi sholat. Oh gitu. Oke, Iya. thank you ya. Oke. Masih sholat. Kita cari yang lain dulu aja. Pak, mau tanya nih, menurut Bapak gimana sih Pak waktu ngajar angkatan kita itu? Ngajar angkatan kalian ya. Ngajar angkatan kalian itu seru. Terus saya juga punya banyak cerita sebenarnya dari situ. Karena waktu kalian tahun pertama di Skomda, itu sebenarnya juga tahun pertama saya jadi guru di Skomda. Bahkan itu tahun pertama saya jadi guru. Terus kayak kalau kalian misal masih ingat awal-awal di kelas, ketika kalian malu ngomong di depan kelas, sebenarnya di situ saya juga malu. Ketika kalian grogi di depan kelas, gugup, saya juga sebenarnya ngerasain itu. Karena lagi-lagi itu tahun pertama kita, jadi sebenarnya kita sama. Nah mungkin karena hal itu ya, akhirnya saya jadi banyak punya temen yang justru dari siswa, utamanya dari kalian, dari angkatan kalian, karena sama-sama tahun pertama kali ya. Jadi itu sih, kalau ditanya gimana ngajar angkatan kalian itu jawaban yang pas ya, seru. Ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Gimana? Gimana? Ya, jadi Memang, sorry, ini emang berdua? ya nggak apa-apa, akhirnya jadi berdua. Masa ya nggak dia? Mau tanya nih, gimana sih Bu selama ngajar angkatan kita? Pengalamannya seru, menyenangkan. Yang paling berkesan dari angkatan kalian, Bu Galuh pernah membimbing Olimpiade Kimia di UNESA. Nah itu yang ikut itu banyak banget, kira-kira 30 siswa. Ya walaupun pada akhirnya anak-anak nggak ada yang menang, cuma sampai semifinal, tapi paling tidak di situ ada momen lah sama anak-anak angkatan kalian. Mau tanya nih, Ya. menurutmu gimana sih selama kita SMK itu? Kalau menurutku sih selama ini asik, seru juga. Soalnya dari awal pas MPLS itu, menurutku udah kompak semua, udah seru lah pokoknya. Sampai pada suatu momen itu kita ada pandemi, jadi kita full belajar dari rumah. Nah itu pertama kita seneng, tapi lama-kelamaan jadi kayak apa ya? Ya sedih gitu karena nggak bisa ketemu kayak dulu lagi pas awal gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah 2 tahun, kelas 12 ini udah boleh masuk sekolah, jadi kita udah full offline, jadi semuanya ketemu meskipun waktunya singkat, tapi itu berharga lah bagi saya juga, mungkin bagi semua juga. Gimana sih Bu teman-teman angkatan kita itu? Teman-teman angkatan kita ya? Menurutku teman-teman angkatan kita tuh baik-baik kok. Teman-teman di sekolah itu kan juga beda-beda ya, macam-macam juga. Contoh kayak asal kita dari mana, kan nggak semua kita asalnya dari Jawa Timur ya, jadi pastinya kayak suku, ras, agama itu kan juga beda-beda. Tapi selama aku sekolah di sini, meskipun banyak perbedaan tuh kita tidak membatasi kita bisa berteman sama siapa aja. Bahkan teman-teman dekatku di sekolah itu pun banyak yang beda agama sama aku, tapi meskipun kita banyak perbedaan, kita tetap bisa berteman kok. Jadi menurutku teman-teman angkatan kita itu mantap. Yes, kamu kan pinter nih ya Yes. Gimana sih Yes buat pertahanan nilai selama di sekolah itu? Cara untuk pertahanan nilai ya? Iya. Ya pastinya benar-benarnya kalian juga tahu sendiri. Kayak semisal nih, gue lagi nerangin, kita juga dengerin. Terus ada tugas, kita juga langsung kumpulin.
Terus pas waktu ulangan kita juga banyakin latihan soal. Dan juga bisa bagi sih antara waktu bermain sama waktu untuk belajar. Bukannya main gak boleh, tapi ada yang harus diprioritasin. Ya pada intinya kerja keras gak mengkhianati hasil sih. Boleh minta waktunya benar gak? Boleh. Ya, jadi mau tanya nih, gimana sih dulu kalian bisa akrabnya itu? Kita pertama kali akrab waktu masuk ekskul band sih. Terus habis itu kebetulan kelas 11-nya kita satu kelas ya. Terus habis itu mulai sharing-sharing tugas. Kelas 12 kan kita mulai masuk sekolah offline. Nah, di situ kita jadi sering ketemu, terus lebih dekat, terus lebih sering cerita-cerita bersama, terus jadinya ya udah Makin deket sih. Terus sering nongkrong juga berdua. Iya. Terus gimana perasaan kalian sewaktu kita mau lulus ini nanti? Ya pastinya perasaan sedih lah. Namanya juga pertemuan kan, pasti ada perpisahan. Kita juga dipisahkan oleh masa depan kita masing-masing. Jadi ya kita berharap yang terbaik aja buat masing-masing dan satu angkatan. Semoga kita diberikan kesuksesan bareng-bareng. Apa sih yang bakal kalian kangenin di sekolah ini nanti? Kalau aku sendiri sih bakal kangen dengan suasana sekolah, teman-teman, guru-guru bercanda bareng, seneng-seneng bareng. Apalagi kita udah 3 tahun bersama di sekolah ini dan bakalan lanjut ke jenjang yang lebih lagi. Pasti kita susah banget dapetin di lingkungan baru yang kayak gini sih. Kalau aku sih pasti kangen waktu nongkrong bareng, terus bercanda bareng sama teman-teman itu bakal kangen sama semua itu. Kalau aku pasti vibes-nya terus lingkungan sekolah, bersamaan sama solidaritas. Terus ada pesan nggak buat teman-teman angkatan yang mau lulus? Pesannya teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Karena belajar itu tidak identik dengan sekolah. Di kehidupan nyata, kalian juga tetap bisa belajar. Sukses buat kalian semua. Saya dulu ya. Jadi gini, anak-anak siswa alumni angkatan kedua, ya. Pesan saya bukan pesan tapi petua, ya. Jadi lulus SMK ini bukan akhir dari kalian belajar, tapi anggap menjadi momentum awal dari kalian lebih keras untuk belajar. Bagi kalian yang bekerja, kalian bisa belajar terkait menghormati atasan, terkait bekerja sama dengan rekan kerja yang lainnya. Terus bagi kalian yang berkuliah nantinya, kalian bisa belajar untuk mengembangkan ilmu kalian, ya, cara berorganisasi, terus cara mengabdi di masyarakat terkait keilmuan kalian. Terus tidak lupa juga bagi kalian yang berwirausaha, ya. Ini juga perlu kalian pelajari terkait cara-cara untuk bekerja sama dengan orang lain, cara mengelola usaha kalian agar nantinya usaha kalian bisa menjadi besar. Dan yang paling penting dari ketiga hal tersebut yang kalian lakukan, pastikan kalian akan menjadi orang-orang yang membuat perubahan besar. Kalau dari saya itu. Kalau dari saya nggak panjang, mungkin menjadi anak muda itu harus berani bermimpi. Jadi silakan bermimpi setinggi-tingginya, lalu kejar dengan sungguh-sungguh. Karena mulai sekarang, cita-citamu, mulai sekarang masa depanmu itu ada di tanganmu.